Prestasi seorang siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik, merupakan suatu pencapaian yang penuh dengan kebanggaan dan butuh perjuangan dan support dari keluarga, orang tua, guru, dan juga sekolah di mana siswa tersebut mengenyam pendidikan. Bagaimana perjuangan dan juga dukungan penuh dari orang tua, keluarga, guru pembimbing, dan juga sekolah di mana siswa tersebut mengenyam pendidikan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu telah hadir salah seorang siswa berprestasi di Kota Batam beserta guru pembimbingnya, yaitu hadir Ananda Dintara Larasati Rohandi dan Ibu Safnizal SPD. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih. Dan juga Ibu telah hadir di studio ruang kelas. Ini panggilannya siapa nih, Kakak? Dintara Larasati Rohandi. Saya bisa dipanggil Dinta saja. Oke, Dinta. Dan Ibu Safni. Ibu aja ya. Oh, oke, Ibu Safni. Baik. Dan hari ini spesial ya Ibu, kita undang Dinta dan Ibu untuk memberikan inspirasi cerita-cerita bagaimana perjuangan dari Ananda Dintara yang merupakan juara 2 OSN tingkat nasional, betul ya Bu? Iya. Itu di bidang apa, Dinta? Itu saya di bidang IPA. Oke, gimana perasaannya waktu itu menjadi perwakilan nih di tingkat nasional? Boleh cerita sedikit? Ya pasti senang banget dong, kayak udah bisa sampai nasional tuh kayak wow banget gitu. Sebenarnya awalnya tuh nggak terlalu kayak berharap gitu sama OSN di tahun ini, tapi pas babak pertama penyisihan gurunya bilang, Dintara kamu lolos loh ke OSN provinsi. Oh, iya. Wah, seneng gitu, kayak jadinya kan Semangat lagi ya. kayak ada motivasinya gitu. Iya. Boleh nggak sedikit cerita nih, Dinta, bagaimana proses Dinta sendiri belajarnya atau mengikuti kegiatannya dari mulai seleksi sampai dengan ke tingkat nasional? Singkat saja boleh, silakan. Jadi pas awal seleksi yang tingkat kota itu sebenarnya saya cuma belajar 1 malam aja. Oh. Karena jadwalnya tabrakan sama ulangan akhir semester kan. Waktu itu juga kalau nggak salah jadinya susulan yang hari itu ulangannya. Jadi maksudnya ulangannya susulan Iya. karena mengikuti tes seleksi ya? Iya. Oke. Jadi saya cuman belajar 1 malam aja, jadi saya nggak terlalu berharap banyak juga. Terus saya mengerjakan sebisanya walaupun sambil bismillah. Iya. Ya karena 1 malam aja kan, lebih fokus ke ujian awalnya ya, ulangan ya. Terus gimana terus selanjutnya? Terus kan itu pengumumannya agak lama. Terus saya udah mikir, wah nggak ada kabar nih, kayaknya nggak lolos, udah sih nggak lolos kayaknya gitu. Terus tiba-tiba guru saya datengin, Dintara kamu lolos ke OSN tingkat provinsi. Terus saya seneng gitu kan, jadi kayak wah ternyata saya bisa gitu, walaupun belajar cuman semalam, tapi yang penting belajar itu pasti bisa. Jadinya kan setelah itu saya kayak termotivasi gitu. Terus pas OSN tingkat provinsi itu mulai lebih serius tuh belajarnya. Itu saya pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 4 kayaknya itu saya di sekolah. Nanti belajar sama guru saya itu tiap hari selama sebulan kayaknya persiapannya. Oke. Terus pas udah tes itu soalnya isian singkat semua. Walaupun agak bingung-bingung dikit juga sih, waktu di provinsi juga kan itu offline ya, offline, cuman kan dia ada pengawasnya bareng sama yang lolos dari sekolah lain juga. Terus kan bertegur sapa gitu kan, ngelihat pinter-pinter belajar, jadi kayak kayaknya nggak lolos nih gini-gini. Kayak insecure duluan ya. Minder gitu ya Bu. Oke. Terus ternyata lolos juga, seneng banget dong. Oh iya. Dan
ternyata saya dari 5 orang itu saya sendiri yang lolos ke tingkat semifinal. nasional. Iya. Terus setelah itu karena semifinal ini menentukan masuk nasionalnya atau tidak, jadinya saya bisa dibilang mungkin kayak di karantina gitu. Oh, TC dulu gitu ya, Bu? Saya nggak belajar di kelas, jadi saya di sekolah sampai sore jam 3 gitu. Saya di ruang lab komputer khusus belajar OSN aja gitu sama guru pembimbing saya. Oke. Dinta sendiri sekarang kelas berapa, Kakak? Saya kelas 5, kelas 5, kelas 6. Oh, kelas 6. Iya, kelas 6. Izin Ibu bertanya, pemilihan Dinta ini sebagai peserta perwakilan dari SD 001 Batam Kota ya, betul ya? Iya. Kak Dinta ini siswa berprestasi dari SDN 001 Batam Kota ya, podcast lover bersama dengan guru pembimbingnya. Jadi ini yang bagi alumni-alumni, bagi siswa dan juga orang tua tergabung dalam komite, inilah siswa berprestasi kita ya, luar biasa. Yang sekarang kelas 6 SD begitu ya. Iya. Boleh cerita sedikit Ibu bagaimana proses seleksinya yang dari sekolah, bagaimana Dinta ini menjadi akhirnya mewakili sekolah SDN 001 Batam Kota, Ibu? Pertama sekali kami sebagai dari sekolah SDN 01 Batam Kota mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Siap. Itu suatu kebanggaan bagi kami ya. Nah, alhamdulillah di sekolah kami itu kan ada ekstrakurikuler siswa berprestasi. Nah, di situ kita menjaring siswa-siswa yang rata-rata juara dulu, juara 1 sampai 5. Nah, kebetulan alhamdulillah Dinta ini emang dia dari kelas 4 tuh juara 1 terus. Oh, memang dari peringkat ya, Bu? Iya, kita ambil dari peringkat. Kemudian kita bagi soal. Nah, Dinta ini kuatnya ke IPA. Dan ini sebenarnya kali kedua Dinta ikut ya, Din ya. Tahun semalam Dinta udah ikut juga. Di kelas 5 ya, Bu? Waktu itu kelas 5. Oke. Nah, iya. itu memang ya seperti Dinta bilang tadi, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, ketika itu emang hanya sampai di tingkat kota ya, Din. Nah, untuk yang kedua ini namanya berusaha harus bisa gitu. Betul, kan. betul. Nah, jadi alhamdulillah Dinta masih kami masukkan ke bagian IPA. Sebenarnya banyak siswa kami waktu itu ikut. Ada bagian, dia ada 3 OSN itu. Ada IPA, ada IPS, dan ada MTK. Dan alhamdulillah dari 3 itu Dinta yang masuk satu-satunya masuk sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi awal proses pembagian Dinta ini bisa dipilih itu tadi penjaringan dari ekstrakurikuler. Nah, itu yang kami utamakan karena kita mengambil anak itu tidak sembarangan. Tentu dari yang punya potensi dan punya kemampuan. Untuk di sekolah sendiri itu guru pembimbingnya berapa orang, Bu? Kita itu tim itu ada 10. Oh, 10 tim. Kebetulan saya koordinatornya. Oke. Nah, kita itu dibagi. Ada untuk bidang olimpiade, untuk bidang cerdas cermat, dan ada bidang nanti untuk seni, ada bidang umum, dan bidang Kepulauan Riau, muatan lokal. Itu kita bagi. Nah, jadi di situ kita berbagi per bidangnya. Jadi masing-masing konsekuen dengan bidangnya masing-masing. Ya. Nah, kebetulan Dinta ini kuat di bidang IPA. Kebetulan alhamdulillah juga guru kami ada yang memang dia khusus dia kuat ke IPA-nya. Nah, disitulah guru itu membimbing Dinta terus-terusan. Apalagi ketika dia masuk ke kota, ke provinsi. Setelah provinsi ada lagi tingkatannya semifinal, bukan langsung ke finalnya itu tidak. Nah, di tingkat semifinalnya itulah Dinta benar-benar kami karantina. Dia tidak belajar di kelas, kita ambil pagi langsung masuk. Dia belajarnya itu tidak di dalam kelas, tidak di lab komputer saya sebenarnya, di musola pun kami pakai untuk dia belajar. Yang penting kami senyamannya Dinta. Senyaman Dinta ya. Dan alhamdulillah Dinta ini emang anaknya serius untuk belajar. Dia tidak kita panggil Dinta ayo belajar, enggak. Dia tahu tuh. Ya alhamdulillah anaknya aware dengan guru-guru. Iya, betul. Alhamdulillah. Dinta sendiri memang suka IPA ya sebelumnya? Sebelumnya sebenarnya saya biasa aja sih sama IPA, cuman karena awal-awal biasa kan langsung dikasih IPA terpadu kan jadi kayak susah banget gini ya. Cuman kalau udah paham terus kayak udah bisa gitu, jadi kayak seru gitu, kayak menarik.
Oh, karena udah menarik gitu, jadi pengen fokus ya, karena udah diberi kepercayaan menjadi perwakilan kota ya ke tingkat provinsi. Terus kalau di sekolah kan udah di karantina tuh, di rumah belajar lagi nggak, Dinta? Di rumah kadang kalau hari Minggu aja saya belajar sendiri. Tapi kalau untuk hari-hari biasa belajar sendiri kayaknya nggak ada, karena kan saya di sekolah sudah sampai sore ya. Biar tetap semangat untuk belajar gitu, biar nggak mumet belajar terus. Oh iya sih. Jadi ada main HP-nya juga. Oke. Orang tua di rumah gimana? Orang tua di rumah sih ngasih dukungan support full. Tapi kadang juga itu sih, kayak kalau saya lagi main gitu, Dinta kamu nggak belajar ta gini, tapi kayak saya udah kok tadi di sekolah. Oh gitu. Ya ada nggak misalnya ayah atau ibu harus belajar, ada ditekan harus ini gini. Sih. Oh, gimana kalau ayah sama ibu nyuruh Dinta belajar? Ayah sama ibu saya lebih kayak ngasih pembelajaran tetapi sesuai umurnya aja, jadi nggak dikena tekanan pendidikan gitu. Oke, nggak terlalu banyak marahnya ya, senyaman Dinta begitu ya. Ya karena itu perlu sekali ya Bu, walaupun di sekolah tapi orang tua di rumah yang sering bertemu dengan anak juga supportnya juga tergantung support juga kan Bu, bagaimana mereka memberikan semangat ke anak-anak kita ya. Jadi dari kelas 5 sudah pernah mencoba. Dan sekarang di kelas 6 coba lagi, alhamdulillah menjadi juara 2 tingkat nasional. Itu gimana perasaannya Dinta? Seneng banget dong. Itu sebenarnya saya udah skeptis, paling saya kayaknya nggak dapat medali atau apapun gitu. Tapi sebenarnya ya saya senang banget sih. Nggak bisa dijelasin sama kata-kata karena beneran nggak nyangka gitu loh. Oh iya. Kemarin itu olimpiadenya di mana? Di Jakarta. Jakartanya di mana, Bu? Jakarta Utara ya. Oke. Di hotel Novotel. Berapa hari kemarin itu, Bu? Itu olimpiadenya? Seminggu ya. Waktu itu Ibu mendampingi. Iya. Oh, berapa orang dari Batam waktu itu? Dari Sebagai Batam perwakilan? hanya 1 Dinta. Dan dari Pinang ada 4 orang. Itu ada juga SMP-nya. Dan yang dari Pinang itu dari bidang studi PS dan MTK. Dan kami satu-satunya dari Batam. Yang dari Batam. Iya. Luar biasa ya Bu, membanggakan sekali. Iya, membanggakan sekali Bu. Dan ini suatu prestasi yang gimana ya, dengan sekolah kami itu baru pertama ini. Dulu sih pernah. Beberapa tahun yang lalu pernah bidang MTK, cuman belum sampai mendapat juara gitu. Dan alhamdulillah tahun ini berkah untuk sekolah kami. Alhamdulillah sekali. Emang Dita ini emang luar biasa, anaknya mandiri sekali. Dan juga mungkin keberhasilan Dita ini kan ada faktornya ya. Faktor pertama dari orang tua. Dukungan orang tua emang sangat luar biasa. Dia tidak menekankan. Saya juga sudah menyaksikan sendiri ketika kita bersama-sama mendampingi ke nasional kemarin. Orang tua itu tidak menekan anaknya, jenjamannya kamu belajar bagaimana. Cuman dukungan itu luar biasa. Dan kemudian dukungan dari sekolah dan juga sudah pasti dengan guru-guru yang berkompeten dalam sekolah kita. Oke, luar biasa. Dukungan orang tua itu yang paling pertama ya, Iya. Dan sekolah tempat Dita belajar. Nah, untuk pemerintahan kota sendiri, provinsi itu bagaimana Bu? Dukungannya dengan prestasi siswa kita ini? Ya alhamdulillah sih ketika Dinta masuk ke tingkat semifinal ya ekoprovinsi, ada sih ucapan dari dinas, selamat Dintara, sudah berhasil, sukses ya, terus melanjut ke tingkat provinsi gitu kan. Oke, kemudian Dinta lulus semifinal ya, sahabat itu juga selamat Dintara dari siswa SDN 01 Batam Kota sudah sukses sampai ke semifinal, lanjut nanti ke nasional. Ya itu aja gitu. Oke, berarti sudah banyak perhatian-perhatian yang bisa membuat motivasi untuk lebih maju lagi ya Bu. Yang pasti dukungan dari sekolah nomor 1, terutama kepala sekolah, sangat motivasinya sangat luar biasa. Ketika anak kami mau latihan, gimana Bu? Anak-anak, alhamdulillah Pak siap, selalu sih melihat, mengawasi kepala sekolah. Dia tidak hanya
bagaimana, gimana, dia tidak menuntut, tapi dia memfasilitasi kita, motivasi. Luar biasa, beruntung juga Dinta memilih bersekolah di tempat yang tepat juga ya Bu. Iya. Jadi Alhamdulillah orang tua Dinta ini dia memang patokannya anak saya tidak mau sekolah swasta, anak saya sekolah negeri. Nah, itu ucapan dari orang tua Dinta sendiri. Dan juga memang ya kita ya sekolah negeri memang kan harus bisa bersaing dengan sekolah swasta, karena beberapa tahun belakangan ini yang berhasil ke Olimpiade itu kan banyak sekolah swasta. Dan ini suatu merupakan berkah bagi sekolah kami saat ini. Alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah lama sekali. Oke, Dita sendiri nih, kakak mau nanya waktu proses di Olimpiade kemarin itu ada berapa hari Ibu? Semingguan ya? Kita seminggu di Ada sana. semingguan, jumpa sama teman-teman baru. Itu gimana perasaannya? Ada nggak momen-momen lucu atau yang berkesan dari Dinta saat itu? Berkesan mungkin pas kenalan sama teman-temannya kali ya. Kan punya teman baru dari berbagai tempat di Indonesia kan kayak suatu pengalaman yang menarik dan berharga bagi semua orang gitu kan. Jadi kayak saya di situ tuh ketemu banyak temen yang baik banget dan pinter semua. Semuanya tuh kayak bisa dibilang teman belajar lah. Oke, baik. Kembali pertanyaan nih buat Dintanya. Waktu Olimpiade itu berapa hari? Semingguan ya Bu ya? Ada semingguan tadi. Ada nggak cerita-cerita lucu atau momen-momen yang berkesan buat Dinta saat itu? Momen-momen lucu mungkin pas kan kita untuk tes ada 2 ya, ada tes teori dan tes eksperimen. Nah pas di tes eksperimen itu ada beberapa water heaternya yang pecah, terus ada yang kalau nggak salah waktu itu kan kita ada pakai kayak wadah pencampur gitu, dia pakai listrik gitu, terus ada yang kebakar. Wow. Terus gimana akhirnya? Akhirnya yang nggak bisa eksperimen dia. Oh, ada teman peserta yang lain begitu ya? Iya. Kalau Dinta sendiri waktu itu kesulitan nggak waktu eksperimen? Aman. Terus kalau momen berkesan mungkin pas dapat temen ya, karena kan dapat teman dari seluruh Indonesia itu kan pengalaman yang sangat berkesan gitu. Itu aja sih paling. Oke, kamu kan udah menang ya di juara 2 ya Bu untuk OSN di bidang IPA. Nah untuk selanjutnya pengen menekuni bidang IPA atau bagaimana Dinta? Atau mencoba bidang yang lain begitu ya Ibu? Mungkin saya bakalan tetap di bidang IPA sih, soalnya kalau saya pindah ke matematika sama IPS kayaknya saya kurang. Soalnya saya agak kurang bisa ngitung sebenarnya. Oh, iya. Lebih seneng di IPA ya? Iya. Sebelumnya kalau di rumah ada nggak diberikan les khusus atau ada guru-guru privat dari orang tua atau bagaimana kalau di rumah? Saya paling dikasih bimbingan belajar untuk bahasa Inggris saja. Oh, English ya? Iya, tapi selain itu tidak ada. Oke, itu gurunya yang datang ke rumah atau gimana, Dinta? Saya yang datang ke tempat lesnya. Ke tempat les ya, bareng-bareng. Itu di luar proses waktu Olimpiade atau masih sampai sekarang masih ikut privat English? Sampai sekarang masih ikut privat English. Oke. Luar biasa ya Bu ya, anaknya. Ada nggak kayak tips-tips dari Dinta nih ya buat teman-teman di luar sana ya yang ingin berprestasi seperti Dinta? Boleh cerita atau mungkin kebiasaan-kebiasaan ya Bu ya yang di rumah, jam belajarnya kapan gitu kan, ngatur jadwalnya gimana atau dibantu orang tua, boleh cerita ke teman-teman. Tipsnya selalu rajin beribadah aja sih, sholat tepat waktu, terus fokus belajar mungkin sehari minimal setengah jam lah, yang penting ada belajarnya, di sekolah juga apa-apa. Oke, itu aja?
Terus mungkin yang terpenting bahasa Inggris karena kan itu untuk masa depan, mungkin pengen kuliah di luar negeri atau Wow. pelajarannya memang ada bahasa Inggrisnya. Oke, berarti kalau seandainya nih ada lomba lagi di kelas 6 ini, kamu milih IPA lagi atau mau coba ke Inggris? Tadi gimana? Bingung ya. Sama-sama suka soalnya ya. Iya. Uh-huh. Kalau bahasa Inggris kan penting. Kalau IPA mungkin dia lebih kayak ke pelajaran gitu kan. Next kita tengok aja ya. Iya. Kalau ada yang duluan yang mana jadwalnya, gas ya Kak ya. Kalau belum tabrakan, kita coba dua-duanya. Nah, iya betul, bagus sekali. Nah, untuk Ibu Safni nih di sekolah sendiri, Bu. Kak Dita kan udah kelas 6 nih. Iya. Otomatis beberapa bulan lagi udah keluar dari SD 001 Batam Kota sudah selesai. Nah, bagaimana nih Bu regenerasi dari siswa-siswa prestasi selanjutnya untuk target tahun depan dari SDN 001 Batam Kota? Baik, ya seperti itu tadi, kita kan ada ekstrakurikuler, kembali ke situ lagi. Tadi Dinta ini kan diambil dari penjaringan. Ya. Nah, sudah ada yang contoh kita, kan kita sudah ada bibit-bibit barunya. Karena yang kita latih itu bukan hanya Dinta saja. Nah, karena kebutuhan Dinta tadi yang naik ke atas, kita sudah ada juga persiapannya. Nah, bagaimana? Tentu kita sudah membagi-bagi bidang tadi. Ya. Nah, selain membimbingnya, tentu kita ikutkan siswa kita sebut lomba. Apalagi ini sekarang belakangan kan banyak nih sekolah-sekolah yang mengadakan olimpiade sains, bagian MTK dengan IPA, itu kita ikutkan anak kita. Nah, begitu cara kita menjaringnya. Jadi selain mereka mendapat pengalaman, juga mereka bertambahkan pengetahuannya. Betul. Ya, dan juga kita mengajak Dinta juga berbagi ilmu, sharing ilmu, pengalaman dengan adik-adiknya. Gitu. Oh iya Itu ya. iya. Ini penjaringan ini mohon maaf, mohon izin, dimulai dari kelas berapa Ibu mulainya? Kita mulai dari kelas 4. Oh, udah mulai Dari kelas 4 ya. Dari kelas 3 sih udah ancang-ancang ke guru-guru kelas masing-masing. Ya. Kira-kira anak-anak ini bagaimana ya gitu kan. Nah, jadi kita ambil gambaran situ, dari kelas 4 baru kita mulai. Mulai memberikan Iya. udah fokus penjurusan ya Bu Iya, ya. tetapi sih dari kelas 1, 2, 3 bisa juga. Karena kan ada lomba-lomba. Siswa mana yang bisa, sampai dia menggambar atau bidang studi yang mana. Ada juga sih yang anak kelas 1, kelas 2 yang udah bisa bahasa Inggris. Kita ikutkan juga dia. Misal storytelling. Nah, ini tadi barusan pulang guru kami membawa anak lomba juga. Udah 2 hari ini gitu. Jadi kita harus punya persiapan-persiapan. Bagaimana menyiapkan anak itu untuk kedepannya. Karena persaingan itu kan makin ketat. Betul. Nah, kalau kita stuck dengan yang satu sudah berhasil, kita nggak boleh terlena. Bagaimana mencetak Dinta-Dinta berikutnya? Betul, itu yang penting gitu, ya Bu ya. iya. Nah, untuk Itu sih. materinya sendiri Bu, dari kelas 4, 5, 6 nih kan udah dibimbing ya, Iya. mulai dari kelas 4. Itu sesuai kurikulum terbaru seperti kurikulum Merdeka atau memang ada materi yang disiapkan sekolah sendiri atau disusun sama sekolah sendiri? Kalau itu sih pertama sekali tentu sesuai dengan mata pelajaran. Setelah itu kita mengambil buku-buku. Buku-buku dari Olimpiade. Kemudian selain itu kita kan punya perpustakaan juga. Sekarang anak itu kita bawa ke perpustakaan. Nah, setelah itu sekarang kan sudah digital. Anak-anak itu kita suruh bawa HP, kita kasih materi, mereka suruh mencari sendiri. Nah, nanti sebulan sekali kita adakan seperti tanya jawab. Kita adakan di antara mereka itu kan kasih soal-soal. Kadang soal itu kita ambil dari media sosial. Gitu. Jadi nanti tidak tertinggal, tidak terpaku hanya dari buku pelajaran, dari buku perpustakaan, juga dari media sosial kita ambil. Luar biasa perjuangannya Bu ya. Iya. Berarti memang support dari sekolah Iya, itu di betul. bidang apapun, yang penting siswa kita mau prestasi di bidang apapun tetap didukung ya Bu. Iya. Terutama juga kita konfirmasi juga dengan orang tua. Oh iya betul. Karena ekskul ini kan di luar jam pelajaran dan itu di luar jam kerja kita. Ya. Nah, jadi
jam kita informasikan ke orang tua, kita bikin grup WA khusus untuk siswa prestasi, untuk OSN hari apa aja sampai jam berapa, untuk yang sudah cermat dan bidang-bidang yang lain kita konfirmasikan. Jadi orang tua ketika ada waktu-waktu menjemputnya tidak ketinggalan informasi. Jadi anak itu tidak terbiar. Nah, saya juga bangga dengan Dinta ini, anaknya paling betah di sekolah. Pada ini kita kan di pramuka nih, ada nanti mau lomba-lomba kan. Padahal ketika dia lagi kami karantina, dia minta izin kami, saya izin jam sekian saya mau latihan yel-yel. Dia latihan yel juga gitu. Oh, begitu. Jadi dia tidak fokus dengan satu aja. Nah itu enaknya dengan Dinta ini. Kenapa bisa betah di sekolah, Dinta? Gak tahu juga, mungkin alasan biar nggak tidur siang. Oh gitu. Supaya nggak terus siang. Oh supaya nggak tidur siang. Begitu. Nggak suka tidur siang atau bagaimana Kak Dinta? Sekarang sih suka, cuman dulu kan apa namanya kayak kalau suruh tidur siang aku nggak mau tidur siang gitu loh. Iya waktu kecil memang nggak Susah anak-anak suruh tidur betul, siang. Bu. Tapi memang kalau udah dewasa ini tidur siang itu kan memang dibutuhkan kebutuhan. Malah mau tidur siang nggak sempet Iya. gitu loh Kak. Nanti akan ada perubahan ya dari anak-anak ke dewasa. Perubahan keinginan itu pasti ada nanti, terasa. Kembali ke anak-anak itu. Iya Ibu. Betul. Baik kalau sudah masuk dunia kerja ya kan. Nah iya Ibu. Kita mau tidur siang Kita mau tidur tapi ada siang. deadline. Harus kejar target. Waktu kecil disuruh tidur siang nggak mau. Susah. Jadi Bu, untuk rencana ke depan nih Bu, harapan Ibu untuk sekolah dulu nih di SDN 001, bagaimana Ibu? Bisa disampaikan? Ya sudah pasti dengan pencapaian yang sudah kami raih ini, tentu kita tidak boleh larut dengan berhasil itu. Oke betul. Kita harus bagaimana keberhasilan ini kita bisa pertahankan dan kita capai lagi untuk lebih baik lagi. Iya. Nah untuk itu tidak mudah kan, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua dan juga kepala sekolah. Itu sangat diharapkan sekali dan tergantung komitmen kita, komitmen sekolah. Kalau kita menciptakan berhasil itu kan nggak gampang. Betul Ibu. Apalagi sekarang kan sudah ada dengan pembelajaran mendalam dari pemerintah kan, dimana bagaimana menciptakan pembelajaran dalam kelas itu dengan berkesadaran, mengembirakan dan menyenangkan, dan itu alhamdulillah kita sudah laksanakan, dan alhamdulillah juga dengan pemanfaatan digital ini sekolah tidak mau juga ketinggalan. Sekolah mengajak siswa itu bagaimana memanfaatkan digital itu sebijaksana mungkin, sehingga dengan digital itu anak itu bisa mencapai keberhasilan lebih baik lagi. Iya, Itu. luar biasa. Jadi segalanya harus Setuju dimanfaatkan, saya, Bu. ya kan? Oke. Untuk tadi Bu jelasin ya, kalau anak-anak ini kan yang akan menjadi calon-calon juara selanjutnya ya, saya sebut seperti itu, ada ekstrakurikulernya di luar jam pelajaran dan juga di luar jam kerjanya guru. Iya. Itu gurunya bagaimana Ibu untuk proses honorariumnya atau anggarannya seperti itu Bu, dari sekolah atau iuran orang tua? Maaf, sekolah tidak mengutip iuran dari sekolah. Kita kan sudah ada dari pemerintah dana BOS. Oh siap. Jadi pemanfaatan dana BOS untuk peningkatan kompetensi guru ada, untuk siswa juga ada. Semua diambil dari dana BOS. Luar biasa. Berarti memang dana BOS yang diberikan kepada SDN 001 Batam Kota terserap maksimal ya, Iya, begitu ya Bu. alhamdulillah. Oke. Dinta ada rahasia nggak biar bisa pinter dan juga bisa berprestasi sampai ke tingkat nasional nih? Rahasia nggak ada sih, mungkin banyak-banyakin belajar sama baca kali ya. Oh gitu. Iya. Atau ada nggak makanan khusus atau vitamin gitu ya? Iya kan? Pasti Iya, ada ya Bu ya. ada. Kebiasaan-kebiasaan Iya. orang yang anak-anak berprestasi itu pasti berpengaruh juga. Makanan mungkin saya
kan karena saya suka udang gitu kan ya. Jadi Oke. mama saya biasanya sebelum lomba-lomba gitu suka masakin udang buat Oh, saya. gitu. Jadi saya semangat gitu ngerjain soalnya. Jadi kalau tiba-tiba masakin udang, saya kayak Bu, tumben itunya menunya udang. Terus kata mama saya, iya biar kamunya semangat nanti pas lomba. Seperti itu. Jadi rahasianya masakan mama ya, tetapi dengan menu udang. Mamanya kerja di mana? Kerja atau di rumah? Mama saya sebagai ibu rumah tangga. Oke, kalau ayahnya? Kalau ayah saya karyawan swasta. Oh, kerja di karyawan swasta, perusahaan. Iya. Oke. Itu ya, menunya udang Mas Wisnu. Baik. Oke, jadi kayaknya rahasia pinternya Dinta adalah masakan mama dengan menu udang gitu ya. Tadi batuk-batuk kayaknya kurang sehat ya. Iya. Kayaknya cuaca ya Bu ya, rata-rata. Anak saya juga lagi batuk. Heeh. Jadi cepat Ya, sehat kemarin semua. sih Dinta kan sakit juga, izin di sekolah. Oh, sakit. Sakit karena batuk, karena atau setelah olimpiade sakitnya gimana? Mungkin karena emang cuaca lagi itu ya panas banget gitu, jadi demam kayak pusing gitu. Gak dibawa ke rumah sakit, di rumah Dibawa. aja, dibawa. Waktu itu dibawa terus diinfus. Oh, jadi sempat nginep di rumah sakit. Enggak, saya sih pengennya nginep gitu kan. Jadi mama sama bapak saya nggak mau. Tapi emang dari rumah sakitnya nggak disuruh nginep juga, cuman kan kali disuruh nginep gitu. Dintanya mau nginep gitu. Kenapa? Kenapa suka nginep? Atau pengen pengalaman nginep di rumah sakit? Bukan pengalaman, saya sebelumnya pernah nginep di rumah sakit itu 2 kali karena patah tangan kan. Iya. Cuman makanan sama bed tidurnya tuh enak. Enak. Gitu. Rumah sakit mana sih? Awal Bros. Oh, di Awal Bros, Iya, betul terus betul. kan depan kamar tidurnya tuh langsung Pemandangan. TV itu. Oke, oh TV. Jadi kalau mau nonton tinggal ngambil remote di meja. Nyaman banget ya. Iya. Jadi kayak di rumah aja tidur selonjor, habis itu nanti di depannya TV. Aduh Dinta, orang mau nggak dirawat ya Bu ya? Dia mau Maksudnya ini dirawat. pengen dirawat karena alasan nyaman di rumah sakit. Keren. Oke, izin Ibu Safni, boleh dong berikan seperti motivasi kepada para pendengar kita nih di podcast Ruang Kelas untuk yang terakhir nih Bu, di sesi terakhir kita. Silakan Ibu. Oke. Nah, untuk anak-anak dan para pemirsa semua, untuk keberhasilan tentu tidak segampang membalik telapak tangan. Tentu butuh perjuangan. Nah, terutama untuk anak-anak ibu semua, keberhasilan itu dapat kita raih pertama sekali dengan kemauan kita untuk membaca, yaitu literasi. Mari kita sama-sama berliterasi. Dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia. Apa semua kita dapat? Dengan buka buku, membaca buku dapat kita peroleh. Dan satu lagi, fokus dengan belajar. Kemudian bukan tidak boleh kita dengan media sosial, boleh. Gunakan media sosial sebijak mungkin. Karena media digital itu juga dapat membantu kita dalam belajar. Ayo tingkatkan semangat belajar. Sukses untuk semua. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Safni. Terima kasih Dinta. Alhamdulillah telah berkenan kita ulik-ulik dan juga berbagi cerita inspiratif pada hari ini. Oke, baik para penonton podcast lover, kita sudah berbagi cerita inspiratif pada hari ini, cerita semangat dan juga perjuangan 2 orang inspiratif kita. Dan tentunya buat kamu yang peduli dengan pendidikan, jangan lupa subscribe Ruang Kelas dan like serta komen sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman keluarga terdekat jika kamu memang peduli dengan pendidikan. Saya Fitri mohon undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.